Halo semuanya, perkenalkan saya Elsae dengan NIM 2430 1070 20 018. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Dalam video ini, saya akan memaparkan isi makalah kelompok kami yang berjudul Tantangan dan Strategi Manajemen Sumber Daya dalam Organisasi Daur Ulang Sampah. Pemaparan ini mencakup pembahasan dari bab 1 sampai dengan bab 9 secara berurutan dan sesuai dengan isi makalah yang telah disusun. Langsung saja, bab 1 pengertian manajemen. Bab pertama menjelaskan bahwa manajemen adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini diperkuat oleh pandangan para ahli seperti George Etteri, Stoner, Freeman dan Gilbert, Mary Parker Follett, dan Henry Fayol. Selain fungsi-fungsi dasar manajemen, bab ini juga memaparkan peran manajer menurut Meinberg yang mencakup peran antar pribadi, informasional, dan pengambilan keputusan, serta prinsip-prinsip manajemen modern sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Kemudian bab 2, perkembangan teori manajemen. Bab ini menguraikan perkembangan teori manajemen dari masa klasik hingga kontemporer. Teori klasik menekankan efisiensi dan struktur formal organisasi. Teori hubungan manusiawi memberikan perhatian pada aspek sosial dan psikologis karyawan. Selanjutnya, teori modern menggabungkan pendekatan perilaku dan kuantitatif, sedangkan teori kontemporer menggunakan pendekatan sistem dan kontingensi yang menuntut fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan organisasi yang dinamis. Pemahaman terhadap dinamika teori ini sangat penting sebagai landasan dalam merancang strategi dan kebijakan manajerial dalam organisasi. Selanjutnya, bab 3, penetapan tujuan organisasi. Bab ini membahas visi dan misi real life sebagai organisasi yang berkomitmen membangun ekonomi sirkular dan pelestarian lingkungan. Tujuan jangka pendek meliputi pembangunan fasilitas, pengolahan limbah, dan edukasi masyarakat. Sementara tujuan jangka panjang mencakup penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan lini produk ramah lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal. Sasaran lingkungan dan ekonomi juga dijelaskan secara terukur dan strategis. Selanjutnya, bab 4, struktur organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, dibutuhkan struktur organisasi yang mendukung. Struktur organisasi real life terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 koordinator bidang, yaitu edukasi dan kampanye, operasional daur ulang, media dan publikasi, serta kemitraan dan relasi. Koordinasi antar bidang berjalan melalui alur kerja yang terstruktur, dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi, sehingga tercipta sinergi yang efektif. Selanjutnya, bab 5, motivasi. Keberhasilan motivasi tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh bagaimana motivasi anggota dijaga dan ditingkatkan. Bab ini mengulas strategi motivasi real life, mencakup pemberian peluang pengembangan diri, penugasan berdasarkan potensi, penyusunan tujuan bersama, serta penciptaan lingkungan kerja kolaboratif.
Selain itu, Real Life menerapkan insentif berbasis kinerja lingkungan dan penghargaan bagi anggota yang berkontribusi optimal. Budaya kerja berkelanjutan dibangun melalui praktik hemat energi, pemilahan sampah, dan partisipasi aktif anggota. Selanjutnya, bab 6, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif menjadi kunci kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program organisasi. Dalam bab ini dijelaskan bahwa sistem komunikasi internal Real Life dilakukan melalui pertemuan langsung dan platform digital seperti WhatsApp Group dan Google Workspace. Komunikasi eksternal dijalin dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, komunitas, dan media. Untuk membangun kemitraan strategis, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana publikasi, edukasi, dan partisipasi publik. Selanjutnya, bab 7, kepemimpinan. Peran pemimpin sangat sentral dalam mengarahkan jalannya organisasi. Real Life menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif. Koordinator bidang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan, dan meningkatkan kreativitas anggota. Pengambilan keputusan mengacu pada prinsip keberlanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengembangan kepemimpinan dilakukan melalui pelatihan, proyek kolaboratif, dan regenerasi struktur. Selanjutnya, bab 8, manajemen konflik. Setiap organisasi memiliki potensi konflik dan kemampuan untuk mengelolanya. Menentukan stabilitas internal. Bab ini membahas potensi konflik dalam organisasi Real Life dapat timbul dari perbedaan prioritas, beban kerja yang tidak merata, dan hambatan komunikasi. Strategi penyelesaiannya meliputi rapat koordinasi, musyawarah mufakat, SOP yang jelas, serta pemberian penghargaan berbasis tim. Pencegahan konflik dilakukan dengan menumbuhkan komunikasi terbuka dan budaya kerja kolaboratif. Selanjutnya, bab 9, studi kasus dan pemecahan masalah. Sebagai penerapan nyata dari seluruh teori dan strategi manajemen yang telah dibahas, bab ini mengangkat studi kasus mengenai optimalisasi rantai pasok daur ulang Real Life. Permasalahan utama adalah keterbatasan bahan baku dan distribusi yang belum efisien. Solusi yang diterapkan meliputi pengembangan titik pengumpulan, sistem pelaporan digital, dan kolaborasi dengan komunitas. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajerial yang terstruktur mampu menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Demikianlah pemaparan materi makalah dari bab 1 hingga bab 9. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam organisasi seperti Real Life sangat relevan dan efektif dalam menjawab tantangan pengelolaan lingkungan masa kini. Pendekatan yang adaptif, berbasis keberlanjutan, dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan Real Life dalam menciptakan dampak sosial dan ekologis yang positif. Sekian dan terima kasih.